Entah kenapa santan dadakan itu rasanya lebih gurih. Ternyata ini rahasianya. Banyak yang bilang kelapa parut disimpan di kulkas itu bakal aman-aman aja. Tapi soal rasa beda cerita. Makanya aku lebih milih pegel sedikit marut dadakan daripada santan hilang rohnya karena nginep di kulkas. Hari ini tuh aku dapat pesanan sate plus gulai dari Bu Carik. Oh iya, ini tuh sate khas Tambak. Jadi gulai itu memang pasangannya. Tapi karena aku jualannya di sekolah, gulainya aku sembunyiin. Terus aku pasangin sama lontong. Oh iya, ini marutnya aku masih manual karena hasilnya bakal lebih kental daripada yang diparut pakai mesin. Sedikit tips nih, yang marutnya nggak habis kalau dipaksain jempolnya malah jadi korban. Di tempatku namanya cikal, itu tuh sisa kelapa yang nggak habis diparut. Biar hasilnya maksimal, biasanya aku pakai cara ini. Cikalnya tuh diselipin di tengah-tengah kayak gini, terus dicepit pakai 2 kelapa. Lanjut kita parut lagi sampai habis, dijamin deh jempol bakal aman dari parutan kelapa. Bang Jembual, santannya sudah jadi, langsung aja aku masukin ke panci. Dan tentunya pakai saringan biar santannya nggak ikut masuk, jadi nggak pating kerampul di jero panci ya, Bes. Oh iya, ini tuh gulai tulangan ayam. Tapi soal rasanya, boleh diadu deh. Dan yang penasaran sama bumbu rahasianya, merapat ke rumah aja deh. Ya, yang namanya rahasia kita nggak share di publik ya, Bes. Kalau dibilang pelit, nggak setimpal dengan proses belajarnya ya, Bes. Singkat cerita, ini gulai ayamnya sudah jadi. Lanjut aku mau bakar satenya. Tapi sebelum bakar sate, aku nggak lupa peranku sebagai ayah yang harus nganter anak sekolah. Sebenarnya bukan sekolah sih, tapi ngaji. Kemarin juga ada yang komen, baru tahu nih ngaji kok jam 7 pagi. Jadi di tempatku tuh ngaji itu wajib sebagai bekal dasar anak-anak. Dan tahu nggak, yang ngaji pagi itu umurnya di bawah 3 tahun loh. Lanjut setelah nganter anak ngaji, aku langsung ke rumah tetangga. Jangan mikir aneh-aneh karena aku cuma ngambil sate yang dititipin di kulkas tetangga. Bersyukur banget deh punya tetangga baik. Kalau di tempat kalian masih ada nggak tetangga baik kayak gini? Rencananya ini aku mau bakar sate di belakang rumah. Jadi baju yang aku jemur kemarin harus dientas-entasin dulu, takut sangit ya, Bes. Nah, ini kemarin yang minta sepil kipasnya nih pakai power bank, Bes. Dan ini kipasnya sudah aku modifikasi lagi biar makin fleksibel buat bakar-bakar sate nih. Jadi lebih gampang buat ngatur posisi kipasnya nih. Ini tuh kipas bekas portable yang aku colokin ke power bank karena aku nggak punya aki. Untuk daya tahan baterai bisa 2 hari loh, dengan waktu pemakaian 4 jam per hari. Jadi ya lumayan awet, Bes. Sebagai bakul, kita juga harus kreatif memanfaatkan barang-barang yang sudah nggak dipakai karena bisa jadi alat bantu tanpa ngeluarin banyak modal. Kalau kalian pikir harga 1.000 dapat sate ukuran segini, itu nggak bener ya, Bes. Karena ukuran sate bisa nyesuaiin sesuai harga. Kira-kira bisa nebak nggak ini harga berapa? Dan yang aku jual di sekolah itu memang harga 1.000-an, tapi ukurannya ya nggak segini, Bes. Lanjut, ini aku mau nganter pesanannya. Untuk delivery order, ini gulainya aku masukin ke tremos biar simple dan mudah aja nih bawanya. Kali ini aku nggak sendirian karena aku dibantu istri buat bawa satenya. Dan jangan lupa dicek lagi pesanannya buat mastiin apakah sudah sesuai. Dan di sini tuh anakku malah nangis minta ikut, padahal kan ini susah banget bawanya. Jadi negosiasi dulu nih sama anakku. Dan setelah dibujuk rayu, akhirnya dia mau mengerti. Buat